Wang Chojin itu dulu tuh memanipulasi sejarah. Padahal kalau kita berpikir secara logis, bangsa udah mana punya si militer kan nggak punya. Secara taktikal juga mereka kalah. Diskusi kita kali ini disertai oleh Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita kedatangan tamu. Sebelumnya selamat datang di Hayu Podcast. Hayu Podcast. Hayu podcast. Hayu Podcast. Hayu. Oke guys, kita kali ini kedatangan tamu. Dia adalah seorang pemuda yang sangat aktif dalam melihat dunia, melihat ini ya. Dia bernama Kamerad Aldi Wiguna. Aldi Wiguna. Ya, Kamerad. Apa kabar itu? Bang Al. Oh, Bang Al, sebutannya Bang Al. Wigunanya apa? Ada tiga unsur. Ada tiga unsur kalau di Jawa itu ada Wiguna, Wirama sama Wirasa. Itu ketiga elemen yang memang mesti ada dalam suatu unsur kebudayaan. Nah, saya salah satunya Wiguna. Jadi suatu objek itu mesti harus ada asas kegunaannya. Maka lahirlah pepatah Wiguna. Apa? Fungsi berarti? Ya, kegunaan. Nah, hidup saya diharapkan untuk menjadi orang yang berguna, mungkin orang tua seperti itu berharap. Enggak, kalau dalam Mahfudot Arab mah Khairun Khairun nas tanpa upung berangkat dari hadis itu. bermanfaat bagi seluruh umat. Oke guys, jadi kali ini sebenarnya diskusinya tidak akan terlalu berat. Ya, kemarin kita sudah berdiskusi tentang ini Pak, apa anime dari Jepang ya, dari Jepang. Ya, sekarang ini anime Jepang dengan Sensei Diki Sensei. Ya, dia menelaah bagaimana peraniman di dunia Jepang gitu, Jepang. Nah, sekarang kita ke barat, ke barat. Kayak gitu, ada anime saat ini saya sedang menggelutinya, sedang menamatinya, yaitu Avatar The Last Airbender. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Tentang The Last Airbender. Ya, mungkin Pak Evan juga, Bang Al juga sama sedang menamati atau sudah tamat. Sudah tamat. Nah, sebelum membahas ke Avatar, kan tadi apa istilah anime dari Jepang, sedangkan dari Avatar mah dari Barat gitu, animasinya. Berarti kan ada dua dualisme, itu ada timur, ada barat. Bagaimana itu Pak, konsep timur barat? Mazhab timur dan mazhab barat. Biasanya Sebetulnya nggak ada sih, tapi memang ini analisis saya pribadi. Apa mengejawatakan lebih dalam antara animasi yang dibuat oleh produser di Jepang dan juga animasi yang dibuat oleh produsen barat. Itu cara perbedaannya terutama dari video bahasanya, Wak. dari Bahasa bahasa apaan? yang satu bahasa Jepang, yang satu pasti bahasa itu yang paling mencolok. Ya. Tapi yang lebih mendasar adalah perbedaannya itu dalam dialog. Kalau anime Jepang, saya rasa dialognya itu memang tidak to the point. Pada akhirnya ngalir gitu. Sini dulu baru. Tapi kalau kita menelisik lebih dalam, animasi yang dibuat oleh Barat itu rata-rata to the point. Tidak ada drama apapun, to the point. Ya, karakteristik Barat biasanya gitu ya animasinya. Nah, itu kan bisa lihat dari apa di Eng ya, di Avatar Last Airbender, atau ya, kayak seperti apa Marvel ya. Itu juga dari Marvel. Ada animasi Marvelnya seperti kalau dulu itu ada X-Men 97, terus ada Spectacular Spider-Man, ada Amazing Spider-Man yang animasinya kan. Pokoknya beda ya antara Barat dan Timur gitu. Dan secara kebudayaan pun
Masih beda ya, jelas ya. Beda jelas. Tapi setuju Pak Irfan untuk membedakan dunia ini ada dunia barat dan timur. Oh jelas. Setuju. Itu kan dikotomi yang memang Nah, terbentuk dari dulu perang dunia, bahkan sebelum perang dunia juga yang namanya dikotomi pasti ada, yang namanya dualisme pasti ada dari zaman dulu. Contoh lah kita ngomongin kartu remi. Di kartu remi ada berapa warna? Ada 4 warna dua sorry. hitam dan merah. Itu kan Merah. nunjukin dualisme. Kalau di dalam kehidupan nyata ada siang ada malam. Kalau dalam penokohan ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau dalam film superhero ada superhero dan juga super villain. Pasti dualisme itu pasti ada. Dualisme pasti ada. Apa kiri kanan, Kiri atas kanan. bawah. Kiri kanan kiri. Ya, berarti kalau gitu Nyanyi. ya berarti kan kalau misalkan apa ada barat ada dualisme itu berarti kan istilahnya kejahatan itu emang harus ada gitu. Hah? Harus ada. Bagi keseimbangannya. Bukan. Maksudnya tuh harus ada dalam tanda kutip. Betul untuk keseimbangan. Karena gini, bukan untuk keseimbangan tapi untuk kestabilitasan betul. Adanya dulu mungkin dulu itu nggak ada hukum untuk maling karena kegiatan maling itu belum ada. Oh. Tiba-tiba ada kegiatan maling, misal ada perbuatan maling, pengambilan hak seseorang, sementara belum ada yang mengaturnya. Nah, otomatis masyarakat ataupun orang-orang pada waktu itu sangat risih dengan yang adanya perilaku maling ini. Pada akhirnya dibuatkanlah undang-undang mengenai pidana seorang maling. Oh, berarti ada dulu kejadiannya baru hukum. Iya, ada dulu kejadiannya baru hukum. Kalau misalkan kita hidup hari ini kita misalkan hidup damai, hasil hidup damai kita itu adalah dialektika yang terjadi di masa lalu, penjajahan, peperangan, yang kemudian nikmatnya kemerdekaan itu bisa dirasakan hari ini. Saya tanya ke Uwa. Uwa coba Walendri. Saya emang nyebutnya sering Uwa. Siapa terutama ke Walendri. Walendri nih. Dulu kan kita ada penjajahan nih. Oke. Dulu itu kita Nusantara masing-masing punya kerajaannya. Samudra Pasai, Mataram, kemudian ada Majapahit dan sebagainya. Semua itu memiliki kerajaannya masing-masing. Andai kata Indonesia tidak pernah dijajah, nggak ada tuh sumpah 28 Oktober nggak ada. Nggak ada proklamasi 45, 17 Agustus 45. Saya rasa nggak akan ada. Yang ada adalah Indonesia. Itu akan menjadi negara yang memang negaranya itu berbasis primordial masing-masing. Mungkin ada negara Majapahit, akan ada negara Sumatera, akan ada negara Irian Jaya, nggak akan ada tuh negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak pernah ada penjajahan. Oleh karena itu penjajahan menghasilkan persatuan, konflik melahirkan persatuan. Nah itu yang dimaksud oleh saya adalah kestabilitas. Penjajahan itu kan adalah kejahatan, dan Indonesia lahir atas dasar kejahatan yang kemudian diproyeksikan ke dalam kejahatan dulu ya, baru ada. Tapi siapa sih orang yang mendambakan kejahatan yang enggak? Ada kan? Begitupun adanya negara api. Kalau nggak ada negara api, tidak akan ada Avatar. Oh, ya. Enggak lah. Kan Avatar nggak akan ini. Si Aang kan nggak akan kabur ketemu sama Katara. Oh iya. Karena memang dia diceritain terlalu muda dikasih tahunya ketika jadi apa, biasanya kan nggak umur segitu, bayangnya beranjak umur remaja Umur segitu langsung tiba-tiba diemban tugas. Tapi pada dapat itu sebenarnya mau kasih pesan apa sih di film Avatar? pesannya Kira-kira pesannya satu sih, apakah yang menyebarkan agama Cina? Tapi sangat saya ini sih ya. walahul muwafiq ya, wallahu alam. Nggak tahu tuh kalau soal aspek kepercayaan kampanye ideologi di dalam pasar itu seperti apa. Tapi yang jelas adanya animasi The Last Airbender dulu
ataupun ada apa The Legend of Aang itu berusaha membawa pesan kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang namanya penjajahan itu adalah kejahatan. Kita nggak boleh menganggap diri paling tinggi dan kaum yang lain lemah. Pembelajaran. Terus kita harus mempertahankan perdamaian, harus membuat siklus-siklus perdamaian tersebut sehingga kemudian eksistensi kehidupan dunia ini bisa berlangsung dengan damai dan juga sentosa. Itu sih poin pembelajaran secara garis besar. Perdamaian ya. Iya. Ini dituju. Keren Avatar pokoknya. Kan ada dua ya Avatar itu, ada Avatar Biru, Avatar Aang sama Avatar selanjutnya Korra. bener biru Secara animasi Avatar itu memang ada, tapi sebetulnya itu udah hampir ratusan ribu avatar. Setiap zaman ada, cuman yang memang terdokumentasi secara sejarah, seolah nyata gitu. Pokoknya yang memang oleh tim kreatifnya ditulis cuma beberapa. Seperti paling tua Avatar One, terus avatar yang setelah Avatar One itu nggak disebutin. Lalu tiba-tiba ada Avatar Zeto, Avatar Kuru, Avatar Yang Chen, Avatar Kuru, Avatar Yang Chen dari mana Yang Chen? Yang Chen itu dari suku udara, pengembara udara. Yang Chen terus pindah ke Kuru pindah ke Kyoshi pindah ke Roku ke Aki lagi. Roku pindah ke Eng pindah ke Korra. Caranya Genji ada, Avatar Genji, cuman itu masih fanmade. Nggak tahu tuh pihak Nickelodeon apa mau, belum ada konfirmasi lagi dari pihak Nickelodeon. Tapi fanmade udah banyak tuh yang bikin alur cerita, udah bikin animasi ataupun bikin gambar-gambar AI tentang Avatar Genji yang inkarnasi dari Korra. Sebenarnya dia makal dari Jepang ya. Genji Kan setelah suku air Korra, siklus Avatar tuh setelah air pasti bumi. Nah dia pasti orang kerajaan bumi. Terus dia kalau di live action ya. Ya, terus kalau juga lagi rame live actionnya guys. oh ya lihat itu udah nonton Lex. Udah baru sekali putaran sih. Gue baru nonton trailernya, tapi gue udah bisa nebak sih alurnya. Nah, kan nggak beda jauh sama animasi. Ya enggak lah, oh animasinya. Tapi nggak nonton sampai Ya nonton 8 episode kan. 8 episode ya, itu ada tentang sama Aang masih di bab 1 ya. Saya masih bukuan. Bukan masih di Kutub Utara melawan Laksamana Hijau. Ya kan tonton. Nah ini malingnya kan Aang ini kan dari barat ya istilahnya. Terus dibuat di sisi sana kisah sangat timur gitu. Iya ya. Dan dari kita barat ingin apa tujuannya gitu. Nickelodeon punya visi, mereka membuat animasi-animasi yang memang animasinya itu bersifat plural. Jadi setiap kebudayaan, setiap suku, setiap bangsa, bahkan setiap ideologi mereka tuh pengen semua itu masuk ke Nickelodeon. Tujuannya satu, supaya memang kita itu sebagai masyarakat dunia itu tahu banyak loh kebudayaan di kita, banyak loh suku-suku di kita, banyak loh kemudian ideologi di kita. Intinya Nickelodeon itu pengen membuat siklus perdamaian supaya nggak ada lagi rasisme. Itu Nickelodeon sekarang, bahkan ideologi lain yang memang menyimpang tuh dimasukin. Seperti apa? LGBT. Nickelodeon kan katakan LGBT. Tontonlah The Legend of Korra, itu kan memang unsur-unsur LGBT ada, walaupun memang secara visual tidak di pose, tidak terlalu tapi secara percakapan Tersirat lah. memang itu agama-agama di dunia dimasukin. Itu juga yang dilakukan oleh Disney, makanya Marvel bagian besar dari Disney, sehingga Marvel itu sekarang ada kan superhero muslim si Miss Marvel. Miss Marvel? Dia namanya Miss Marvel. Jadi ada Captain Marvel, ada Miss Marvel. Itu dua kali. Miss Marvel ini kebetulan background agamanya. Ya, intinya itu secara idealismenya itu, tapi secara pragmatismenya pragmatismenya Kapitalis. iya ya, meraup uang supaya memang
Siap. supaya memang semua kalangan di dunia ini nonton. Cuma kalau Iya, iya dong. ya secara idealis mah. Nggak secara pragmatis. Oh, pragmatis. Supaya film ini mereka nonton. Ya, namanya juga industri perfilman kan pasti. Salah satu yang dituju cuan. Kapitalisme ya lagi barat demokrasi kapitalisme. Dan bagaimana pandangan Pak Bang Aldi tentang kapitalisme? Maksudnya kapitalisme di Avatar apa gimana? Ya secara ini aja sistem yang sekarang kita hadapi. Kalau bicara kapitalisme sebetulnya ada salah satu tokoh namanya siapa ya? Herbert Spencer gitu. Herbert Spencer apa? Bukan Herbert Spencer. Apa saya baca. Dia itu dalam setiap argumentasinya adalah memang menisbatkan diri dia sebagai antitesis dari Marx. Berarti lawan dari Marx. Marxisme. Kata Marx, Karl Marx bilang gini, bahwa revolusi itu bisa digapai dengan cara masyarakat itu bersatu padu menyongsong revolusi. Harus mulai dari orang-orang banyak. Tapi kalau si antitesisnya, saya lupa nama tokoh itu bilang bahwa enggak, revolusi itu terjadi bukan berawal dari orang banyak, tapi revolusi itu terjadi dari satu orang, sedikit orang ataupun satu orang. Enggak, satu orang yang mau. Ini ceritanya masyarakat kelas bawah lah kalau kita pakai dikotomi peranata sosial. Kalau kata makan ngomongin kesetaraan, kalau kata dia ini, kalau manusia digituin, bentarnya nggak akan berkembang. Makanya dia pikir yang miskin jangan ditolong sama materi. Kalau yang miskin itu kita tolong pakai materi, kan? Lama kelamaan dia bakal males. Dia bilang gitu. Oh, jadi sistem dari situ berangkatnya kapitalis. Dia pikir orang miskin itu lebih baik kalaupun kita mau ngasihnya jangan materi, tapi ngasihnya itu misalkan perangkat keilmuan, ilmu yang memang bisa menghasilkan cuan buat dia. Jadi apa gimana Pak Bang Adi ini sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk ini nganalisis gadget OPM. Itu apa ya? Baru-baru Kuliah atau kerja atau kuliah? so nyebukin diri aja, ya. Dari akun IG-nya si Maria Zhang, pemeran Suki. Tapi keren, ketika kita memang menelisik lebih dalam itu kehidupan di Avatar Universe. Tadi Avatar Universe memang ada beberapa hal bahwa kehidupan di dunia nyata berdasarkan sejarah-sejarah kelam di dunia kita ini memang diadaptasi ke film itu. Contoh ketika Lord Solzin dia pengen menguasai dunia dengan cara menghancurkan Avatar, kan gitu. Dia nggak tahu tuh Avatar selanjutnya setelah Roh Kudus siapa, tapi yang jelas dia tuh pasti pengembara udara. Ya akhirnya dia pikir genosida masalah aja. Kalau dicari satu persatu kan nggak tahu. Dan kebetulan ketika waktu itu tuh ada komet Solzin, kan yang bukan pertama kali menemukan komet, tapi pertama kali komet itu ternyata dampaknya besar terhadap negara api itu Solzin. Makanya dia nyerang ketika komet, karena ketika komet itu seorang pengendali api kekuatannya lebih parah sih, 1000 kali bahkan. Makanya kan ada percakapan sama Biksu Gyatso, mungkin di malam-malam lainnya kau pasti menang. Itu tuh menunjukkan sebetulnya OP-nya negara api itu ketika komet. Antitesisnya apa? Antitesisnya gerhana matahari. Oh ya, Mereka lemah, bahkan nggak bisa mengendali. jadi ada buruk Genosida kan, terus penjajahan negara api atas
negara bumi melarang koloni negara api di situ. Itu kan penjajahan yang memang secara historis kita semua pernah mengalami itu gitu, secara sejarah gitu. Dulu kita pernah dijajah. Lalu ada diskriminasi, lalu ada doktrin bahwa kan negara api ini digerakkan oleh doktrin, oleh ideologi, bahwa kemudian dunia ini akan menuju pada fase kejayaan, di mana ketika negara api berkuasa baru dunia akan berjaya, betul-betul berjaya. Kan itu secara tidak langsung bilang bahwa negara-negara lain, bangsa-bangsa lain kayak Najib gue berarti kan iya anggap ras Arya superior, ras yang lainnya itu inferior, lemah, kaum hina. Itu pun yang dilakukan oleh negara api. Sejarah, satire berarti. satire sebetulnya. Jadi kalau ngomong Avatar itu harus bingung kan, si yang tahu siapa yang menjadi Avatar siapa sih yang menentukan, yang bisa tahu oh ini nih Avatar selanjutnya nih, Biksu di masing-masing. Kalau di negara api itu ada biarawan biarawati yang mereka tuh memang bajunya tuh yang merah-merah, yang merah dan memang pakai baju khas orang-orang suci, orang-orang yang dianggap suci di negara api. Mereka yang kemudian tahu historis Avatar itu bagaimana, kemudian ketika Avatar itu berpindah dari satu inkarnasi ke inkarnasi yang lainnya, ciri-cirinya apa, tanda-tandanya apa. Kalau negara kalau di bangsa udara ada biksunya kan, mereka yang lebih tahu. Di negara api biarawan biarawati. Kalau di bangsa air sama bumi kurang tahu tuh. Akan tetapi tetap pasti ada orang suci yang tugasnya itu untuk menjaga terah Avatar. Berarti Avatar ini memang itu kepercayaan ya, maksudnya kuno gitu, ada ajaran kuno, konservatif, dianggap bisa menjaga perdamaian, dianggap bisa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. itu mah Itu bukan undang-undang dasar. Pancasila. Begitu lah guys tentang Tapi Avatar. kan itu visi-visi apa kan? Iya, maksudnya kan pelajarannya di situ. Walaupun animasi tapi ada substansinya. Pelajaran. Tapi ketika di Legend of Korra, yang menjaga terah Avatar itu justru malah White Lotus. Ya White Lotus. Cuma perkumpulan semua, Ya, perkumpulan, White Lotus keren sih. Perkumpulan orang-orang tua yang emang mereka tuh nggak ngelihat pandangan politik negara masing-masing. Penting mereka berkumpul dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia, tapi dengan cara secret, cara yang rahasia. Kan mereka itu secret, underground. Secret apa ya bahasanya? Mungkin Illuminati, tapi mereka baik itu good. Cuman terus pembelajaran yang ada di Avatar itu ada sudut pandang. Kita kan pas ketika dulu waktu kecil nonton Avatar Legend of Aang, mungkin episode awal di book pertama itu akan nyangka bahwa negara api itu betul-betul jahat. Kita ngelihat Zuko jahat, kita ngelihat Uncle Iroh jahat, apalagi Laksamana Manajau, apalagi kan Azula sama Fire Lord Ozai jahat. Tapi ketika mulai ke pertengahan, babak pertengahan, langsung hampir ke babak final, ternyata kita dibuka mata bahwa negara api itu sebetulnya enggak seperti itu. Jadi Lord Sojin itu dulu tuh memanipulasi sejarah. Kalau di animasi, Lord Sojin itu bilang alasannya kenapa dia ngegenosida massal pengembara udara itu karena memang negara udara itu pengen menjajah dunia. Itu doktrin dia yang dia salurkan ke seluruh masyarakat negara api sampai jadi kurikulum negara api. Kurikulum pendidikan negara api gitu, ngomongin sejarah. Padahal kalau kita berpikir secara logis, bangsa udara manapun sih militer kan nggak punya, secara taktikal juga mereka kalah.
nggak ada ini ya. Karena kan nggak ada orang-orang. Ya benar nggak ada. Ajaran mereka ajaran Buddhisme. Ada bukan malah Avatar ya. Silakan tonton Avatar. Nah, Eng ataupun Korra ya. Atau yang live actionnya juga lumayan sukses lah kayak One Piece. Lumayan ya, itu juga kalau yang nganggur sih. Ada Yang kalau nganggur belum puasa. silakan tamatkan animasi dan juga Netflixnya. Lagi belum puasa silakan subscribe Netflixnya ya bisa nonton selama sebulan. Ya, Tapi lu gimana menurut lu gimana? kok lu gue sih? Lu aja belum gue. Ya, lu gue. Gue kan asli Jakarta. Oh. Ya orang Jakarta emang nyebutnya gue lo. Gue waktu kecil Jakarta. Jaksel. Iya Jaksel. Kecamatan Ragunan. Apa namanya tadi terlalu? Ya enggak sih, belum kayak gitu. Kayak gitu ya. Banyak banget lah. Jakselnya masih murni lah dulu. Sudah apa tadi? Mau apa lu? Lu hal apa yang menarik di animasi Avatar? Mau itu di Eng ataupun di Korra? Konsep timurnya Timur ya? kita mengangkat konsep filsafat timur gitu kayak keseimbangan apa yin dan yang Taoisme Buddhisme tadi kan disebutin terus konsep penjajahan Muslimismenya belum ya? ya kenapa ya? Ya nggak tahu ya, itu proses. Mungkin belum aja. Tapi selama ya kalau kita lihat lagi kayak ajaran keseimbangan Ya, memang. ada juga di kalau ini. Oh, ada sih, bukan Muslim tapi lebih ke bangsa Arab. Itu kan di animasi udah disebutin. Jadi ada perompak ini apa padang pasir, pengendali pasir. Itu mereka yang suka ngerampok orang yang lagi mengembara di padang pasir. Oh, ada. Ada. Mereka pakaiannya pakai Arab gitu. Itu budaya Arab maksudnya. Masukin jadi perompak. Berapa? Wah, Tapi kan King Bumi-nya pakai sorban. oh ya pertama awal-awalnya ya. Gujarat sih. Jalan kan di India, India Gujarat, India, Pakistan, Bangladesh ya, budaya India. Tapi kerajaan bumi nggak melulu Gujarat, ternyata ada juga yang memang ngangkat budaya Jepang. Kyoshi. Kyoshi kan bagian dari oh kasih bumi. pulau-pulau Kyoshi kan bagian dari kerajaan bumi. Itu kan pulau. Tapi nuansanya Jepang. Nanti kerja bumi mah bagian Asia Tenggara lah istilahnya. Kalau apa? Asia Selatan lah. Enggak juga sih, kan Jepang Asia apa ya, Pasifik. Timur. Asia apa Jepang? Prioritasnya apa? Mana yang tahu? Ya, nanti di sini ada deskripsi. Prioritas. Oke guys, kita lagi. Mungkin cukup sekian Pak Irfan. Thank you very much for today. Ya. Lu udah datang ke sini. Gua makasih banget. Setelah lagi, Lu asik orangnya. setelah lagi kita akan berpuasa Ramadan ya. Stay healthy. Dan gimana Pak Irfan puasa kemarin batal enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Enggak. Karena kamu planningnya ada planning to do list nggak buat puasa? Misalkan mau khatam 10 juz, Oh ya ada. khatam 30 juz balikan. Iya, saya rencananya mau fokus menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Insyaallah 1 bulan. Sejam itu sejuz saya ngapal. Ini serius loh guys, ini serius. Sekali udah diangkat-angkat serius. Ya pokoknya nggak puasa tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan dan lawan. Gimana Pak? Keren. Oke guys, thank you very much. Ini question. Kalau ada pertanyaan silakan tanya saja di kolom komentar. Nanti insya Allah Walendy akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Oke. Ya guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jadi itu lebih parah.